Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Dan kita kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Bagi kalau kita lihat perkembangannya ya, dari hari ke hari kelihatannya kepastian untuk pindah ke IKN itu makin tidak menentu ya. Bagi kemarin kan kita mulai nyinggung bahwa Pak Setpres, Kasetpres Heru Budi nyatakan ada dua skenario tentang pemindahan tentang pelaksanaan 17 Agustus itu masih mungkin disiapkan di Jakarta dan juga di IKN begitu ya. Dan sekarang ini mulai ada sinyal yang lebih kuat lagi dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa Kepres tentang pemindahan itu belum ditandatangani ya Kepres tentang pemindahan ibu kotanya, dan ini kata dia bisa saja ditandatangani oleh Pak Jokowi dan bisa juga oleh presiden berikutnya, dalam hal ini Pak Prabowo. Ini makin nggak jelas dong statusnya, padahal undang-undang sudah diundangkan ya IKN itu ya, Mbak Agi. Dan kita sendiri kadang-kadang masih sering meralat omongan kalau kita nyebut DKI, kita sebut sekarang bukan Jakarta. Sekarang kayaknya kita putusin aja bahwa DKI tetap ya Mbak ya. DKI Jakarta itu tidak salah karena memang belum diputuskan untuk pindah. Dan kemungkinan juga tidak pindah karena kalau Pak Prabowo, kita pernah wawancaranya di Qatar kemarin kan juga dia bilang dia bisa membiayai IKN itu kalau diperlukan setiap tahun sekitar 1 juta US dollar kan, itu berarti kita perlu waktu 30 tahun ya kan. Jadi 30 tahun itu ya kalau nggak jadi bangunan mangkrak dulu kan gitu, kira-kira begitu. Jadi kelihatannya hampir pasti ini nggak mungkin pindah ke sana, terutama misalnya Pak Prabowo nggak mungkin beliau akan berkantor di di IKN. Ini menarik ini, dan kemudian alasan dari pengunduran diri dari para petinggi IKN ini sedikit-sedikit mulai terkuak nih Mbak Agi ya. Iya ya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau kita mengutip pernyataan dari Pak Prabowo di Qatar tersebut, maka kita melihat bahwa IKN ini bukan prioritas, begitu ya. Yang prioritas adalah kesejahteraan rakyat, pendidikan rakyat, begitu. Jadi mulai masuk akal kalau saya melihat kewarasan gitu mulai terlihat dari Pak Prabowo. Ya mungkin kemarin dalam rangka meraih suara rakyat, begitu kan ya, dan kemudian meraih suara dari pendukung Pak Jokowi. Rakyat ini kan sebetulnya mereka banyak yang belum mengetahui info-info itu Mas Hersu. Jadi memang jangan salahkan rakyat juga begitu kalau seandainya mereka terbuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Tapi apa yang disebut oleh Pak Jokowi pada hari ini, dan itu disebutkan juga di IKN seperti kata Mas Hersu, bahwa Kepres sampai sekarang belum ditandatangani. Bayangkan seharusnya pada pertengahan Februari itu ibu kota berdasarkan keputusan yang sebelumnya, undang-undang yang sebelumnya itu mengatakan bahwa sampai dengan Februari itu sudah selesai masa istilahnya itu DKI Jakarta menjadi ibu kota negara, karena akan digantikan segera dengan IKN, karena pada waktu itu memang targetnya IKN akan sudah selesai perpindahan ASN, pembentukan Kodam apa dan sebagainya. Tapi ternyata itu omon-omon saja begitu ya. Jadi ketika masa itu sudah selesai, kemudian baru dikebut penyelesaian undang-undang DKJ atau daerah khusus Jakarta, dan kemudian ketika itu sudah disahkan, sudah diundangkan, ternyata IKN-nya belum selesai juga. Jadi saya rasa ini wajar ya Mas Herzu, ini sebagai bentuk kronologisnya itu seperti itu, sebagai bentuk penyesuaian terhadap kronologis fakta di lapangan yang terjadi begitu. Jadi kalau yang terjadi sekarang kita lihat baru berapa persen, walaupun beberapa media saya juga heran mengatakan bahwa 80% istana sudah jadi, 80% infrastruktur apa dan sebagainya. Bandara saja, landasan untuk mendarat pesawat saja masih dari Balikpapan harus ke IKN. Di IKN sendiri belum ada air bersih, belum masuk, pompanya baru sampai Balikpapan, dan pompa itu baru akan dipasang begitu kan. Dan berbagai hal yang lainnya begitu. Jadi bagaimana mungkin itu akan beroperasi begitu secara penuh ibu kota tersebut, apalagi masa Pak Jokowi tinggal 5 bulan lagi. Jadi ya ketika Pak Jokowi pada hari ini mengatakan bahwa Kepres itu belum selesai, ya bagaimana bisa dibuat Kepres perpindahan kalau infrastrukturnya, sarana prasarana semuanya masih on the way, on progress begitu ya. Jadi ya kita melihat ini memang walaupun dengan tersenyum dengan apa, tapi kita melihatlah ini kegundahan sedang terjadi di istana. Ya, dan Pak Jokowi menutupinya dengan terus melakukan groundbreaking di ibu kota begitu ya. Dan satu lagi Mas Wisnu. ya, Ya ada satu lagi dengan keikutsertaan Wisnu Tama. Kenapa bukan Pak RK Ridwan Kamil sebagai
kurator dari IKN yang mengikuti kan selama ini setelah ditunjuk sebagai kurator itu dia selalu ikut kalau Pak Jokowi ke IKN begitu ya sebagai pengawas. Tapi yang ikut Wisnu Tama. Nah, Wisnu Tama ini kan biasanya dia sebagai IO besar pada hajatan besar G20, kemudian Asian Games dan sebagainya begitu ya. Saya rasa memang untuk mempersiapkan begitu nanti pelaksanaan upacara 17 Agustus mungkin akan dibikin spektakuler. Kalau saya melihatnya seperti itu ya dengan keikutsertaan dari Wisnu Tama begitu. Ini Ah, saja Pak Jokowi itu mementingkan itu sesuatu yang artifisial yang kayak ya, gitu. ya, ya. Karena menyembunyikan fakta-fakta di dalamnya begitu. Ya, ya. Kan ya ini kan yang disebut oleh John McBird dulu, seorang wartawan senior dari Selandia Baru, sebagai smoke and mirrors gitu ya, sebagai gaya seorang pesulap gitu yang menggunakan asap dan kaca untuk mengalihkan perhatian publik gitu, supaya apa yang dilakukan, manipulasi yang dilakukan, kalau untuk sulap ini ya, manipulasi yang dilakukan tidak terlihat itu. Jadi dia menggunakan idiom itu smoke and mirror. Kan waktu itu ramai banget tulisan itu Jokowi Dodo smoke and mirror itu. Dan saya kira tadi Anda sebut bahwa kepresnya belum selesai. Ya kalau kepresnya mau dibikin selesai itu gampang, itu kan banyak sekali drafter di ahli hukum di Betul. Sekretariat Negara yang bisa membuat itu dalam sehari juga jadi. Yang belum siap itu infrastrukturnya, bukan kepresnya. Saya kira itu yang akan jadi bahasan utama kita ya Mbak Agi, tapi ada beberapa topik lain yang juga penting kita senggol begitu. Pernyataan Pak Mahfud MD yang katanya merasa mual gitu dengan putusan Mahkamah Agung yang memungkinkan Kaisang untuk lolos menjadi calon gubernur begitu Mbak. Dan juga ini ada juga seorang rektor perguruan tinggi dan pemilik perguruan tinggi kelihatannya yang menggelar lomba senyum mirip Gibran. Saya tidak tahu ini mau jualan buku atau memang mau bikin lomba senyum untuk kampanye, dan ini persiapan dari Gibran untuk jadi the next presiden gitu. Iya ya, dan tambah satu lagi ya, mungkin tadi sedikit disebutkan oleh Pak Sersu, yaitu adalah pernyataan dari Bambang Susantono, yaitu mantan kepala OIKN begitu, yang dia akhirnya ada sebuah chat atau broadcast yang viral Mas Sersu di WA grup itu masuk begitu ya, dan kemudian kalau saya melihat media CNN yang berusaha mengkonfirmasi kepada Bambang Susantono memang belum ada tanggapan, tapi kemudian anak buahnya mengkonfirmasi betul bahwa itu adalah isi dari rapat terakhir pada bulan Mei. Dan kemudian juga pernyataan dari Pak Luhut ini juga cukup viral sekali, yang akhirnya belak-belakan. Pak Luhut ini mengatakan bahwa ini memang kepalanya yang nggak benar begitu ya. Jadi soal leadership. Jadi ini kalau IKN-nya sendiri tidak ada masalah. Yang benar Pak Nggak, betul Luhut. Pak Luhut, saya kira betul. Kalau ngomong leadership di negara kan Pak Jokowi berarti. Ya itu satu kita jadikan satu paket yang saya singgung tadi soal Ya. bahwa sudah mulai terkuak soal soal mundurnya petinggi IKN itu. Nah, mari kita mulai bahas itu. Jadi satu paket itu Mbak, yang Pak tentang mungkin tidak menentu pemindahan IKN, dan juga kemudian misteri di balik Betul. mundurnya para petinggi IKN itu gitu. Iya, iya, iya. Oke, kita mulai saja. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi pada hari ini, yaitu dia mengatakan bahwa memang pada saat undang-undang itu resmi diundangkan, kurang lebih begitu ya, provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta itu berkedudukan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia sampai dengan penetapan keputusan wilayah begitu ya. Ini sesuai dengan aturan begitu. Ini sebenarnya isi aturan yang kemudian keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dari provinsi DKI Jakarta ke ibu kota IKN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini harus ada dari undang-undang yang sudah disahkan tersebut. Kalau seandainya ini mau dijalankan, maka harus ada kepres atau keputusan presidennya. Sementara Pak Jokowi hari ini mengatakan, bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Coba kita lihat rekamannya Mas Hirsu ya. Pak, kalau terkait kepres pemindahan ibu kota Nusantaranya seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani.
Oke, jadi begini, bahwa status ibu kota negara itu tidak akan berganti sebelum presiden menerbitkan Kepres pemindahan ibu kota. Walaupun undang-undang DKJ atau Daerah Khusus Jakarta itu sendiri sudah disahkan oleh DPR di paripurna DPR, ternyata tidak serta-merta karena itu kan berbagai petunjuk pelaksanaan begitu ya di lapangan begitu harus dengan peraturan-peraturan yang baru. Nah, seperti disebutkan sekitar 1 pekan yang lalu lah Heru Budi, yaitu Kaset Pres dalam hari ini kan dia merangkap ya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan juga merangkap sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Pada sebuah acara dia mengatakan bahwa pemindahan atau legalisasi begitulah ya secara resmi pemindahan dari DKI Jakarta menjadi DKJ itu tidak akan lebih dari bulan Juni begitu. Jadi memang kita selama ini kan juga sering menyebut DKI salah DKJ begitu ya. Tapi ternyata memang ya betul-betul saja kita menyebutnya masih sebagai DKI atau daerah khusus ibu kota karena bisa jadi dengan pernyataan Pak Jokowi yang terbaru ini maka kemudian IKN itu tidak jadi pindah. Kalau kita melihatnya jadi seperti itu. Karena sebelumnya kan memang ada narasi bahwa nanti pelantikan Pak Prabowo begitu sebagai presiden baru itu akan dilakukan di IKN gitu. Sepertinya sudah dipastikan seperti itu begitu. Dan kemudian juga upacara itu sepenuhnya upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus pada tahun 2024 ini juga akan dilakukan di IKN. Tapi belakangan ternyata ada 2 skenario yaitu dilakukan di IKN dan juga dilakukan di Jakarta begitu dan juga dilakukan secara hybrid begitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita melihat sebagai tanda-tanda begitu. Ini memang makin layu ini IKN Mas Hersu, apalagi 2 petingginya kemudian mengundurkan diri begini. Ada apa? Ini sepertinya permasalahan besar begitu ya sedang terjadi di IKN. Saya kira ini terkait soal itu ya. Jadi sebenarnya tanpa ada konfirmasi pun kita pasti sudah bisa menduga ya terjadi sesuatu. Kenapa? Karena 2 petinggi IKN mengundurkan diri, padahal itu menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi dan kita tahu bahwa tenggat waktu Pak Jokowi itu adalah 20 Oktober 2024 ini gitu dan sebelum itu kan Pak Jokowi seperti ambisinya bolak-balik menyatakan dia Juli akan pindah ke IKN itu jelas itu dalam perbincangan tanggal ketika dia menyampaikan itu di IKN juga pada bulan Februari kemarin tanggal berapa? Tanggal 29 Februari seingat saya gitu dan pada waktu itu masih didampingi oleh Pak Bambang Susantono. Bahkan dia menunjukkan peta kawasan bisnis yang kata dia ini nanti semua sudah penuh nih nanti dan investor ini sudah berebut begitu ya. Dan waktu itu ditanya oleh wartawan kapan dia akan Juli dia akan pindah situ dan berarti itu 17 Agustus juga akan ada upacara di sana. Nah, kemarin ketika dia juga melakukan groundbreaking waktu kemarin bisnis Astra ya. Saya coba hubungi teman di Astra, saya tanya apa ini ceritanya Astra kok mulai masuk groundbreaking di situ juga. Ya, mereka senyum-senyum saja menjawab, "Ya, Mas Hersu tahu sendirilah seperti apa. Kami nggak bisa jawab seperti itu." Teman di Astra menjawabnya seperti itu. Ya, jadi memang seperti kita duga sebelumnya itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan lokal itu yang di-post untuk saya nggak mau menyebutnya dipaksa atau dipalak itu nggak mau di-post untuk groundbreaking seolah-olah menunjukkan bahwa investor itu berbondong-bondong masuk di sana dan seperti biasa Pak Jokowi juga seperti itu kemarin kan jualan bahwa kalau sekarang nih harganya masih murah ini kalau besok entar lagi harganya sudah berubah yang sebut kita seperti udah dibandingkan dengan Balikpapan yang udah 15-an juta, Jakarta 100-an juta. Persis seperti yang saya sebut sebagai seorang salesman itu gitu. Tetapi saya melihat itu bukan karena Pak Jokowi ingin menarik investor karena investor terutama investor luar negeri pasti mereka punya market intelligence lah ya seperti itu ya yang mereka pasti tahu apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba nggak bertahun-tahun tidak ada satu investor yang masuk pun kalau toh ada malah menarik diri. Seperti kita tahu dulu yang paling ramai disebutkan Mas Soyo Sisan itu dari SoftBank gitu ya yang waktu itu disebut oleh Pak Luhut dia akan menanamkan sampai waktu itu berapa 100 miliar dolar kalau nggak salah atau nilainya kalau waktu itu dengan kurs berapa ya sekarang kalau diikutkan 1.500 triliun ya 1.600 kalau sekarang 1.600 triliun kan artinya kan luar biasa banget tapi kan kemudian dia mundur kan dari sana terus kemudian Tony Blair juga yang digunakan oleh Pak Jokowi sebagai penasihatnya atau advisernya sampai sekarang juga tidak berhasil membawa
investor kan begitu. Waktu itu katanya ada dari Uni Emirat Arab mau masuk, tapi ternyata nggak masuk. Dan kemarin yang terakhir Pak Jokowi bicara tentang adanya satu konglomerat kalau nggak salah yang punya apa ya, saya lupa persis, yang punya Burj Al Khalifah yang keliling Indonesia, dan katanya juga dibawa ke IKN, dan katanya ini tempat yang terbaik di yang pernah dia lihat katanya untuk investasi, itu kata Pak Jokowi. Nanti coba kita ini ya, kita simak ya pidatonya Pak Jokowi ya. Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan. Bapak Ibu jangan membayangkan sekarang, karena jalan tol dari Balikpapan ke IKN Nusantara ini belum jadi. Jadi Bapak harus memutar, baru sampai ke IKN. Kalau nanti langsung lurus ke Balikpapan, kira-kira 30-40 menit sudah sampai dari Balikpapan ke, itu bukan airport untuk VVIP, tidak. Tapi airport komersial untuk siapapun. Ini hanya 15 menit dari titik ini. Itu baru Bapak Ibu akan berubah pasti pikiran mengenai Nusantara ini. Tapi kalau Bapak Ibu berubahnya nanti, tanahnya sudah habis. Karena sekarang ini kita tahu harganya kan antara 400.000 sampai 800.000. Di Balikpapan saja 1 meter sudah 15 juta. Di Jakarta 200 juta. Tapi harga itu saya sampaikan sekarang, besok bisa berubah. Tergantung nanti Pak Kepala Otorita. Kalau yang minta banyak, otomatis. Kalau demandnya gede, pasti harganya otomatis naik. Jadi kalau pemiliknya Emar dari Dubai, Uni Emirat Arab. Beliau kita bawa ke Nusa Dua, ke Mandalika, ke Labuan Bajo, bawa lagi ke sini, ke Nusantara, baru ke Jakarta ketemu saya. Apa yang beliau sampaikan pada saya? Presiden Jokowi, tidak ada tempat yang paling baik, yang paling indah, yang hilly, perbukitan, seindah. Saya sudah investasi di banyak negara. Ini adalah tempat yang terbaik. Nah, kemarin tuh Pak Jokowi masih sangat pede, tapi saya kira dengan melihat situasi sekarang ini, itu bukan Pak Jokowi sebenarnya bukan ingin menarik investor, tapi dia meyakinkan pada dirinya sendiri gitu. Kekhawatirannya Pak Jokowi bahwa IKN itu tidak akan terwujud ya sebelum dia lengser, dan dipastikan tidak akan terwujud ketika Pak Jokowi itu lengser nanti. Bahkan pemerintahan berikutnya pun saya kira juga tidak akan pindah gitu. Karena Pak Jokowi kan sendiri menyatakan ini kan 10-15 tahun yang akan datang lah gitu. Tapi kalau yang saya singgung di awal tadi, Pak Prabowo kan nyebutnya 30 tahunan kan begitu ya. Kalau setahunnya 1 triliun ya bisalah pemerintah menyediakan. Tapi kalau diharapkan kemudian lebih dari itu ya nggak akan selesai juga. Persoalannya kan ini bukan soal anggaran pemerintah, tapi investasi yang harus masuk. Sejak awal IKN itu dirancang kan hanya dari APBN itu 20%. 80%-nya adalah investasi terutama asing. Sekarang ini kata Pak Kepala Otorita yang baru, PLT Kepala Otorita yang baru, Pak Basuki Hadi Mulyono, kan anggaran dari pemerintah itu sudah mencapai 80% yang sudah masuk ya. Yang dari 20% APBN itu sekarang sudah 80%. Jadi artinya kalau kita lihat fisik yang ada di IKN itu ya infrastruktur yang harus disiapkan oleh pemerintah. Tak ada memang kemudian bangunan-bangunan yang baru bersifat groundbreaking dari yang dipimpin oleh konsorsiumnya Konsorsium Agung Sedayu gitu. Jadi ya bisa dipastikan bahwa tidak akan ada IKN itu jadi ibu kota pada eranya Pak Prabowo. Pak Prabowo pasti akan memilih tetap di Jakarta. Jadi kalau kemarin Ridwan Kamil katanya ketika ditanya
Jangan-jangan ketika itu dia ditanya oleh Pak Prabowo, "Lu serius ngomongin kasih tahu Pak Jokowi bahwa sebaiknya itu dijadikan museum atau jadikan kantor Gubernur Jakarta?" Kira-kira mungkin ditanya sama Pak Prabowo, "Jangan macam-macam ya, itu kantor gue ya. Gue nggak akan kantor ke IKN." Kira-kira kan gitu. Iya ya, memang betul kalau kita, melihat, bagaimana, struktur pembiayaan begitu untuk IKN, saya membaca dari, pengamat kebijakan, publik ya, Trubus Rahadiansyah, dia mengatakan bahwa ya memang sejauh ini yang ada di sana masih letter of intent, ya itu masih jauh dari pelaksanaan kalau letter of intent. Karena di balik letter of intent nanti, masih akan ada observasi begitu kan, dari pihak calon investor itu melihat lebih jauh, terus kemudian mereka melakukan analisa pendalaman dan sebagainya yang tentu saja berbagai masalah infrastruktur itu soal air, soal kepastian hukum apa dan sebagainya itu masuk ke dalam perhitungan mereka. Dan kemudian untuk nilai investasi sendiri seperti dikatakan Mas Hirsu tadi sekitar 80%. Kalau menurut Trubus itu sekitar 75% itu sudah dikeluarkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur saat ini. Itu dari APBN ya. Sementara masih ada sekitar 25-26 triliun lagi itu yang masih bisa digunakan. Itu bukan nilai yang banyak begitu Mas Hirsu untuk membangun sebuah ibu kota. Nilai segitu ya untuk saat ini misalnya pembangunan untuk ASN, apartemen apa dan sebagainya begitu itu masih berjalan gitu dan masih belum selesai. Belum lagi istana wakil presiden itu belum ada begitu ya. Belum yang masih banyak lah pembentukan Kodam, Polda, apa infrastruktur keamanan apa dan sebagainya. Sebagai ibu kota harus tentu jauh lebih aman dari Jakarta karena ini dikatakan sebagai smart city begitu yang jauh lebih aman lagi begitu. Jadi ini memang masalah ini beruntun itu menimpa IKN kalau saya rasa saat ini dan kemudian juga kenapa kedua petinggi IKN tersebut mundur? Ini mulai terkuak Mas Hirsu, yaitu dari apa yang saat ini viral ada di WA group begitu ya dan tadinya orang ini apa betul ya ini pernyataan dari Bambang Susantono sebelum dia mundur gitu. Tapi kemudian dari media CNN itu dia mengkonfirmasi dan kemudian dikonfirmasi iya memang betul pernyataan itu dikatakan oleh Bambang Susantono pada tanggal 27 Mei kemarin begitu ketika dia menggelar rapat pimpinan dan dia menyampaikan pesan terakhir sebelum dirinya itu mundur gitu. Dan ini dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Muhammad Ali Berawi. Nah, yang menarik ada 5 Mas Hirsu poin-poin yang disampaikan oleh Bambang Susantono pada rapat terbatas dan tertutup dengan anak buahnya tersebut. Yang pertama yaitu bahwa dia meminta agar para pejabat OIKN itu bisa menjaga profesionalisme dan integritas ini normatif ya. Dan yang kedua ini yang menarik karena ini targeting banget dan ini pesan ini sepertinya bersifat khusus gitu on target gitu. Yaitu Bambang meminta OIKN untuk berpihak kepada masyarakat Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang kita tahu ya belakangan memang Bambang pada bulan Maret yang lalu menyatakan bahwa dia sudah berpindah KTP menjadi penduduk kecamatan Sepaku begitu kan. Dan kemudian dia mengatakan berpihaklah kepada masyarakat. Cintai masyarakat Sepaku sebagai warga yang hidupnya harus lebih baik dengan prinsip-prinsip universal seperti perlindungan hidup dan tata ruang. Ini kita tahu maksudnya kemana Mas Hirsu dengan berbagai polemik saat ini yang dimana masyarakat Sepaku ini suku adat Balik ini menolak untuk pindah dari lokasi tersebut begitu dan ada sekitar 2086 hektar di mana yang lahan yang masih bermasalah. Dan kemudian yang ketiga Bambang juga berbicara tentang perencanaan yang baik untuk mengoreksi kegagalan pasar. Jadi dia mengakui artinya bahwa ada kegagalan pasar atau marketing. Menurutnya minat pelaku pasar akan menuju market failure jika dibiarkan tanpa kontrol. Jadi gagal pasar. Sementara itu korupsi akan menjadi sumber kegagalan pemerintah atau government failure. Jadi kegagalan pemerintahan atau sistem pemerintahan di sana. Oleh karena itu ia minta suara rakyat menjadi penengah. Ini menarik banget. Suara rakyat menjadi penengah maksudnya apa begitu ya? Kalau kita melihat kembali kepada poin
poin nomor 2 tadi, yaitu di mana ketika ada ultimatum dari pihak OIKN ketika itu agar 200 kakak suku adat Balik di Pamaluan, yaitu di Sepaku itu, agar segera meninggalkan rumah mereka dalam waktu 1 pekan begitu ya, tidak ada kompromi lagi. Kemudian ini menjadi trending topik di mana-mana, ini menjadi viral begitu, sehingga bahkan pihak luar pun, media luar itu memberitakannya, dan kemudian itu dicabut kembali. Dan pihak OIKN ketika itu mengatakan bahwa tidak ada itu pemaksaan, tidak ada itu ultimatum dan sebagainya. Dan tapi ternyata tidak lama kemudian kembali ada surat-surat seperti ada bank tanah apa dan sebagainya yang beroperasi di sana begitu ya Mas Hersu. Dan rupanya itu ya, kalau kita menduga ini menjadi masalah besar pada saat Bambang kemarin menjabat begitu. Jadi di sini dikatakan suara rakyat menjadi penengah, saya rasa itu suara publik begitu, agar supaya keadilan tetap tercipta di sana untuk masyarakat daerah tersebut. Kemudian yang keempat, dia mengharapkan semua jajaran petinggi menjadi orang yang profesional. Ini kembali pengulangan kepada nomor 1. Dan yang kelima, Bambang menekankan semua pimpinan OKN adalah orang hebat. Dia mengapresiasi kerjasama dengan anak buahnya dan pimpinan lainnya. Ini normatif saja. Ya enggak, kalau yang jangan dibilang normatif, Mbak. Yang hebat itu sebenarnya pernah disinggung juga pada waktu ditanya anggota DPR waktu itu, apakah betul mereka sudah tidak digaji. Yang waktu itu dia ngaku 11 bulan nggak digaji, dan kata dia memang ini timnya ini adalah orang hebat gitu ya. Tetap bekerja ya, meskipun tidak ada walaupun itu 11 bulan. Jadi ini menarik sekali, dan kita sudah jadi memang kalau kita lihat latar belakangnya, Pak Bambang ini kan seorang profesional ya. Saya kira kalau saya membaca di media sosial kan diedarkan gaji, berapa gaji kepala otorita IKN dan wakil kepala otorita IKN dan sebagainya gitu, yang kemarin dicandain bahwa mereka tidak mau dipotong tapera, makanya mereka mengundurkan diri karena sudah 11 bulan nggak digaji kok masih mau dipotong tapera. Ini kan kelakuannya netizen kan macam-macam gitu. Tapi saya kira kalau dibandingkan dengan penghasilan sebelumnya ketika beliau masih menjadi vice president dari ADB yang berpusat di Manila, pasti uang itu terlalu kecil. Jadi jadi kalau kita lihat dia memang ketika balik ke Jakarta ingin bangun IKN itu ada semacam idealisme gitu ya. Kita boleh tidak sepakat dalam soal IKN-nya, tetapi saya kira orang seperti Pak Bambang ini dia punya idealisme dan dia mencoba bangun itu, tapi kemudian dia terbentur pada sebuah realitas bahwa loh ini ternyata amburadul semacam ini soal ininya perencanaannya juga tidak jelas, dan kemudian juga macam-macamnya nggak jelas, dan yang jelas kemudian dia malah diburu-buru target kan, bahwa pokoknya Juli Pak Jokowi pindah dan kemudian Agustus akan ada upacara. Saya kira itu ya yang jadi penyebab soal mundurnya Pak Bambang ini, bukan karena kan ada rumor juga itu kan dia dimundurkan karena tidak memenuhi target, tapi seperti dikatakan oleh Pak Luhut ya, kalau tidak memenuhi target ya memang harus mundur. Sempat dinyatakan begitu juga oleh Pak Luhut ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Pak Luhut kemarin ya mengatakan bahwa tadinya ketika ditanya oleh media, dia mengatakan ini leadership saja begitu ya. Maksudnya leadership dari Pak Bambang dan juga Pak Doni begitu. Tapi ketika kemudian didesak begitu lebih jauh oleh media, dia mengatakan bahwa menurut saya otorita IKN itu semua undang-undang yang dibutuhkan jadi organisasi yang kuat itu dia punya. Dia bilang begitu. Kasarnya dia bikin keputusan apa saja itu jalan. Menurut Pak Luhut demikian gitu. Kan sudah ada kewenangan, semua ya lakuin dong. Saya kesal aja lihatnya gitu loh. Jadi Pak Luhut merasa kesal dan nadanya adalah menyalahkan kepemimpinan dari Bambang begitu. Dan dia soalahan pun dia mengatakan bahwa selaku ketua Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi, ketika itu Pak Luhut ditunjuk demikian ya, itu sudah memimpin rapat soal pembebasan lahan di IKN begitu. Dan dia mengatakan seperti ini, masalah lahan saya sudah pimpin rapatnya, tinggal eksekusi saja nggak bisa, ya gimana begitu. Jadi eksekusi lahan saja nggak bisa. Kalau saya melihat ini sebetulnya tidak hanya soal eksekusi ya. Kalau kita melihat apalagi seperti yang terjadi sekarang begitu. Bagaimana selama 1 pekan terakhir ini yaitu datang pimpinan dari suku di Papua, di Bovendigul dan beberapa tempat lainnya seperti Awiu dan Moi, ini nama suku tersebut yang kemudian menjadi trending topik Mas Hersu. Dan ini jarang sekali terjadi bagaimana para artis, influencer itu juga ikut mengumandangkan ini, di mana mereka saat ini sampai di tingkat kasasi
Mahkamah Agung, yaitu tanah mereka begitu akan dijadikan sebagai lahan kelapa sawit begitu. Dan mereka ingin itu dikembalikan seperti semula karena itu adalah soal tempat mereka hidup, penghidupan mereka ada di situ gitu. Dan ini trending di Instagram saja saya melihat ada reel itu sampai 600.000 lebih jumlahnya yang memention soal ini dan kemudian di luar negeri pun juga akhirnya memantau ini dan dari kepolisian mengatakan bahwa pada pekan ini semoga akan ada penyelesaian ya, tapi bagaimana ada penyelesaian dengan baik yang menguntungkan atau berkeadilan kepada suku tersebut. Nah, ini kalau disambungkan dengan yang ada di IKN, ini bisa terjadi hal yang sama Mas Hersu kalau seandainya tergesa-gesa membebaskan lahan itu di IKN. Jadi kalau kemarin mereka menggunakan istilah tagar all eyes in Papua, ini juga all eyes in Spaku ya, on Spaku gitu ya. Ini kayak di Rafah gitu ya, Mbak. Iya, betul. Dan tagar itu betul-betul menggema, tidak hanya 1 hari, 2 hari saja. Bahkan sampai sekarang, karena prosesnya ini masih berlangsung. Ini bisa saja terjadi di IKN kalau masyarakat sudah sudah jenuh betul ya dengan permasalahan ini. Apalagi untuk Papua ini, mereka melihat bagaimana para bapak-bapak Papua itu mereka protes, menjalani perjalanan ribuan kilometer ke Jakarta dengan biaya yang tidak sedikit dan selama bertahun-tahun nasib mereka terkatung-katung. Ini luar biasa. Jadi saya rasa ya tidak bisa asal eksekusi begitu saja. Ya. Pendekatannya berbagai setiap Itu kali dia. ada Makanya latar belakangnya Pak Bambang Susantono itu sebagai seorang profesional begitu ya, walaupun dia pernah di pemerintahan sebelumnya juga di eranya Pak SBY kan begitu. Tidak mungkin kan seperti itu gitu dia untuk melakukan langkah-langkah begitu ada putusan gusur kan maunya begitu kan maunya. Nggak mungkin dilakukan semacam itu. Oke. Saya kira kita sudah mulai dapat big picture-nya ya tentang masa depan IKN ini, Mbak. Kalau sampai sekarang Pak Jokowi sendiri menyatakan belum ada kepresnya dan kemungkinan baru ditandatangani setelah nanti oleh presiden berikutnya, ya kita bisa pastikan bahwa Jakarta itu masih menjadi daerah khusus ibu kota ya, DKI. Jadi orang Jakarta jangan jangan galau lagi kalau kemarin kan mereka merasa mereka udah bukan orang ibu kota lagi gitu. Iya. Memang sepertinya seperti itu ya. Kedepannya kita jadi makin tahu. Ini yang menarik juga Mas Hersu saat ini yang menjadi viral begitu ya. Ini masih ada kaitan ini dengan keluarga Pak Jokowi, yaitu adalah lomba senyum gitu ya. Lomba senyum yang paling mirip dengan Gibran begitu, dengan Bapak the next wakil presiden. Tapi ini berkaitan dengan sebuah buku yang diterbitkan Mas Hersu dan buku itu berjudul Gibran the next president. Ini memperlihatkan bahwa memang sudah Gibran on the way begitu ya, walaupun menjadi wakil presiden saja belum dilantik, tapi menuju ke sana ini arah-arahnya sudah sangat jelas gitu. Ya, dan ini hadiahnya kan gede loh Mbak ini ya. Iya, hadiahnya itu 50 juta loh Mas Hersu. Ini tidak main-main, walaupun 50 juta itu nantinya juga dalam bentuk beasiswa juga begitu. Tapi juga ada yang dalam bentuk uang gitu ya, money begitu. Tapi ini diprotes sendiri oleh ini kan rame karena diunggah oleh Instagram Universitas Pelita Bangsa, yaitu yang berada di ini berkedudukan di Cikarang Bekasi, dan juga IG dari Universitas Tangerang Raya begitu ya, yang berkedudukan tentu saja di Tangerang, dan ini pemiliknya sama, ini dua universitas ini foundernya sama begitu, diunggah oleh keduanya pada hari Senin lalu. Tapi karena rame betul ini dan kemudian menjadi bulian dan juga hujatan di Instagram dan juga di X gitu, di Twitter begitu, tidak kalah juga di TikTok gitu ya, menjadi bahan konten yang akhirnya kedua Instagram tersebut kemudian di take down. Tapi beberapa orang memastikan bahwa lomba ini akan terus berlangsung, yaitu sampai dengan bulan Oktober nanti. Yes, oke. Nanti lengkapnya Anda juga bisa nonton di Hersu Point konten ini ya. Masih ada tanya dengan keluarga Pak Jokowi ini berkaitan dengan Kaisang ya, keputusan di Mahkamah Agung yang memungkinkan dia untuk maju menjadi pilkada DKI itu kan cukup ramai juga ya, walaupun Pak Jokowi menyatakan bahwa itu jangan, katanya ketika ditanya oleh Pak Zulhas ya, sebenarnya kan kita tahu kalau maksudnya Pak Jokowi jangan tuh ya pastinya silakan kan begitu. Siapa yang memang kerja untuk mengubah itu di Mahkamah Konstitusi, nggak ada yang berkepentingan kan kecuali yang ada kaitannya dengan Kaisang kan begitu Mbak Agi. Tapi menurut saya yang paling menarik adalah komentar dari Pak Mahfud MD ya. Ini Pak Mahfud MD kan sekarang aktif banget di channel
channel Mahfud MD official-nya ya Mbak Agi ya. Betul betul. Iya, jadi Pak Mahfud ini kayaknya sudah lega betul begitu ya, ada di luar pemerintahan, jadi bisa rilis, bisa berkomentar apa saja begitu. Tapi saya rasa wajar dia sebagai ahli tata negara begitu, dan sebetulnya tidak hanya soal Kaisang ini saja. Sebelumnya ketika ada keputusan nomor 90 di MK itu kan dia juga sudah bersuara keras dan memperingatkan bahwa itu tidak akan hilang begitu saja, begitu akan selalu ada. Dan ketika Gibran nanti memerintah misalnya sudah dilantik sebagai wakil presiden, hal itu akan terus-menerus didengungkan, menjadi cap begitu dari Gibran bahwa naiknya dia itu adalah hasil dari pengkhianatan konstitusi atau perubahan konstitusi begitu. Nah, apalagi sekarang ternyata ini berlanjut kepada Kaisang, yaitu di mana dirubahnya salah satu keputusan begitu ya, peraturan dari KPU. Tapi kita melihat sampai sekarang KPU belum memproses itu ya Mas Hersu ya. Ya belum, tapi saya kira ini nggak perlu diubah juga nggak apa-apa, seperti kasus pendaftaran Gibran dulu kan belum diubah. PKPU-nya dia bisa mendaftar gitu, walaupun kemudian ketika dilaporkan ke DKPP kan kemudian juga seluruh komisioner termasuk ketuanya dapat sanksi peringatan keras juga. Tapi kan nggak ada gunanya juga peringatan keras. Jangankan cuma peringatan keras terakhir aja bisa terjadi berkali-kali kan. Ya. Iya Pak Mahfud bersabar saja. Tidak hanya Pak Mahfud kok yang muak, semuanya juga muak mendengar ini. Dan menariknya itu adalah pernyataan dari politisi PDIP Deddy Sitorus, ya mengaku bahwa dia, meskipun itu bukan kata dia bukan sikap partai tapi sikap pribadi, kalau ada Kaisang yang ikut pilkada lebih mending nggak usah ikut deh kata dia, karena dia tahu sih yang dilawan bukan Kaisangnya tapi kekuatan besar di belakang itu. Ini yang menurut saya mesti hati-hati warga Jakarta, jangan terlalu optimis. Oh ini bukan wilayahnya Jokowi, enggak, jangan bicara begitu loh. Ini nanti kan kalau kekuasaan yang bermain ya apapun bisa. Cuman saya kira yang menarik itu petanya itu sedikit berubah sekarang kelihatannya. Pak Prabowo kan ternyata sudah memberikan mandat kepada Ridwan Kamil, kader Golkar ya, kader Golkar yang menjadi calon gubernur dari Gerindra yang akan diusung Gerindra. Saya kira pasti itu ada pembicaraan dengan Golkar lah ya, nggak mungkin Pak Prabowo melangkahi Golkar begitu saja. Jadi dipastikan mungkin akan diusung oleh Golkar dan Gerindra, dan kemudian sebagai wakil gubernurnya itu kader internal gitu kalau maunya Gerindra. Nah, kalau kader internal berarti ya bukan Kaisang gitu. Jadi artinya kalau memang betul seperti yang dikatakan oleh Dasko itu bahwa mereka mau memasakkan dengan kader internal dan rasanya masuk akal, masa iya Jakarta dilepaskan begitu saja ke orang lain yang tidak ada bau-baunya Gerindra di situ. Ya ini akan terjadi pertarungan antara kader yang antara calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh Pak Prabowo dengan berhadapan dengan yang diusung oleh Pak Jokowi. Itu juga menarik juga, kita tunggu Mbak Agi. Ya. Iya, dan ya memang selayaknya ya, masa Jakarta dipimpin oleh orang yang tidak tahu Orde Baru, begitu kan? Ketika pada saat waktu itu ketika ditanya pendapatnya soal Orde Baru, dia mengatakan, ya saya ini lahir tahun 90-an, saya tidak paham apa itu Orde Baru. Lah, orang yang tidak paham sejarah begitu akan memerintah Jakarta, bayangkan kota yang penuh dengan sejarah di dalamnya. Oke, bagi kita panjang banget kita ngobrol hari ini ya. Kita akhiri perbincangan kita kali ini. Ini mungkin karena semangat Mbak Agi kemarin nggak muncul, jadi sekarang begitu muncul energinya menggebu-gebu gitu, jadi semua diomongin. Kita pamit ya Mbak Agi ya. Iya, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.